Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel ini bareng sama saya, dan kali ini saya ada di ini ya, tempat kelahiran saya. Saya lahir di sini di daerah Bojonegoro ya. Tapi saya tinggalnya bukan di kota ya, tapi di desa. Oke. Dan saya akan ajak Anda keliling-keliling sedikit lah, sedikit tour ya ke desa. Oke, di sini saya berada di perempatan ya, perempatan desa ya, yang ini yang satunya lagi yang arah kanan itu menuju ke arah keluar ini ya dusun, terus kemudian yang ada di depan itu menuju arah ke musola, terus yang ada di sebelah sana itu arah menuju ke tempat nenek saya, tempat saya dilahirkan di situ, terus kemudian yang ada di sebelah kiri ini ada jalan menuju ke ini ya, ke penduduk yang masih di satu dusun di sini. Oke, saya akan ajak Anda menuju ke tempat yang ada di depan itu, yang ada di sepeda motor masuk itu ya. Terus kemudian yang ada di sebelah sana itu ada beberapa rumah, nah itu masih ini ya, masih kategori ini kerabat sih, kerabat dari ibu ya, dari nenek juga sama, oh ya, kerabat dari kakek ya. Dan suasana di daerah sini ini memang lumayan tenang karena memang ini ya di desa, dan masyarakat yang ada di sini ini kebanyakan memang bergelut di bidang ini, di bidang pertanian. Jadi gitu. Kalau siang hari ya memang kayak gini ya suasananya. Ini menjelang siang, masih belum siang banget sih. Dan seperti ini rumah-rumah yang ada di dekat tempatnya saya. Oke, seperti ini. Terus yang ada di sebelah sana itu ada rumah yang kalau menurut saya sih udah lumayan ya, lumayan bagus dibandingkan dengan dulu ketika saya datang ke sini waktu kecil. Yang rumahnya itu masih banyak yang ini dari anyaman bambu atau gedek ya. Terus kemudian ayo kita jalan menuju ke sebelah situ. Nah, ini dia rumah-rumahnya, dan sekarang udah ini ya, udah beberapa rumah yang sudah ditembok ya. Udah menggunakan semen, sementara yang lainnya juga masih ada sih yang terbuat dari papan. Dan kalau menurut saya sih rumah yang dari papan itu terasa terasa banget ini ya, nuansa desanya, tradisionalnya yang dulu banget ya. Nah, ini dia. Tapi sekarang bangunan yang kayak gini ini udah dijadikan kayak dapur kayak gitu aja. Sementara di bagian tempat tinggal ini minimal ya. Ini udah terbuat dari papan, dari kayu, bila-bila papan gitu. Dan di suasananya itu udah di pojokan ya. Pojok, bener nggak ya? Bener nggaknya saya saya masih ini belum begitu paham karena saya udah lama banget nggak lewat sini gitu. Dan saya udah lama juga nggak pulang ke ini, ke kampung halaman. Nah, ini suasananya, jadi rumah-rumahnya kayak gini, udah ada yang bagus dan ada juga yang masih sederhana ya. Oke, dan di sebelah situ ada tembusan-tembusan ya yang menuju ke ini, ke rumah-rumah yang lainnya. Jadi ada jalan pintas supaya biar cepet gitu kalau menuju ke tempat yang lainnya. Dan di sebelah situ ada musola, dan dulu musolanya itu bukan dari ini ya, dari di tembok gitu, tapi musolanya itu terbuat dari sepertinya sih dari ini ya, dari papan ya gitu, tapi sekarang udah diperbaiki lagi. Nah, ini dia penampakannya ya, nggak terlalu besar sih karena digunakan untuk warga yang ada di sekitar sini, tapi kalau yang lainnya mungkin untuk sholat Jumat ya di masjid ya. Dan sekarang saya ajak Anda untuk ke ini ya, ke kebun.
ke kebun milik milik ibu saya ya. Ibu saya dapat jatah bagian ini ya warisan gitulah. Mendapatkan lahan dan lahannya itu kebetulan ditanami sama pohon jati. Nah, yang ada di belakang saya ini adalah pohon jati yang ditanam sama sama saudara yang yang dimintai tolong sama ibu saya. Jadi gitu, oke. Jadi seperti ini suasananya. Banyak nyamuk loh di sini ya. Meskipun siang hari karena karena terhalang sama daun-daun jati ini sinar mataharinya. Dan dulu sempat sih ditanami sama pohon mangga. Nah itu dia beberapa pohon mangga yang masih tersisa, cuma karena sudah sudah ada naungannya di sini dan pohon mangga itu perlu sinar matahari yang banyak, makanya nggak terlalu bagus ya. Padahal dulu pohon mangganya itu ditanami supaya bisa menghasilkan gitu. Dan karena untuk perawatannya sendiri itu ya memerlukan tenaga, terus kemudian ketika panen ini juga memerlukan tenaga lagi, akhirnya diputusin untuk ditanami sama pohon jati. Nah ini dia daunnya kayak gini. Nah, ini daunnya itu kalau dipakai untuk pewarna juga bisa ya, pewarna batik atau pewarna makanan ya. Kalau gudeg pakai warnanya warna dari daun jati. Terus kemudian bisa digunakan untuk membungkus makan tuh ada semacam aroma yang khas gitu. Atau biasanya sih digunakan untuk pembungkus kalau dulu sih untuk para penjual ikan keliling ya, istilahnya penjual sayur. Kalau di tempat saya di daerah Prigen namanya Amlijo ya. Nah itu biasanya kalau kayak udang, kayak pokoknya yang dibungkus-bungkus itu biasanya diletakkan dan dibungkus sama daun jati kayak gitu, karena memang aromanya itu khas gitu. Jadi ini suasananya kayak gini. Dan waktu saya kecil di daerah nenek saya sini ya, ini yang paling saya suka dan yang paling saya ingat adalah ketika ketika pulang dari mudik kemudian membawa mangga yang banyak. Itu seneng banget ya, karena saya suka banget sama mangga. Dan kalau udah di sini udah deh, kalau makan mangga itu bisa makan sepuasnya, karena mangga di tempat nenek saya itu banyak banget gitu loh. Dan kadang-kadang saya bisa ambilnya itu tidak usah dengan susah payah ya, cukup dengan diraih gitu sama tangan, meskipun saya waktu itu masih SD gitu. Dan pokoknya seneng banget ya waktu itu. Tapi karena memang ya sekali lagi tenaga ya, untuk perawatannya itu juga dibutuhkan. Makanya meskipun saya juga suka mangga, tapi ya diganti lah sebaiknya, diganti dengan tanaman jati yang perawatannya nggak terlalu sering gitu ya dilakukan. Oke, jadi ini suasananya di sini. Dan tanah tempat bagian dari ibu saya ini berbatasan dengan saudara-saudara yang lainnya dan juga ditanami sama pohon jati. Makanya di sana sini yang terlihat adalah pohon jati. Jadi seperti itu. Oke. Nah udah berapa tahun ya ini pohon jati ditanam yang ada di sini. Dan ini kalau sudah cukup besar dijual udah lumayan ya. Oke, mungkin Anda punya pohon jati juga nggak? Karena memang di tempat sini di daerah Bojonegoro ini daerahnya itu kan tanahnya kapur. Nah terus kemudian banyak yang
ini banyak yang tempat yang tandus gitu ya, makanya jati itu sebagai alternatif untuk tanaman yang pas ditanam di sini dan tumbuh dengan bagus gitu. Selain yang padi juga bisa ya, karena tanah di dekat tempat saya ini, tempat nenek saya maksudnya, bukan tempat saya, tempat nenek saya itu juga cukup subur sih gitu ya. Oke, makasih banget udah gabungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.